Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Minggu malam hari ini, di mana detik-detik Yesus 2000 tahun yang lalu lahir muka bumi ini. Sejarah dunia, merubah sejarah dunia yang seharusnya manusia menerima hukuman maut. Tapi kasih karunia Tuhan mengubah keadaan dunia yang hancur. Manusia yang harusnya hancur terima upah dosa maut, terima kutuk dosa. Tapi Yesus datang untuk memberikan kasih karunia, supaya setiap orang percaya menerima Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, luar biasa. Malam hari ini kita mau menikmati hadirat Tuhan. Karena besok dalam ibadah, besok 25 Desember, kita semua gereja-gereja yang ada di muka bumi, termasuk di Indonesia, pada umumnya Bapak ya, di gereja kami di Jember, saya di Jember, Gereja Bertetap Bernakel Kristus Jember, melaksanakan ibadah Natal yang pertama tanggal 25 Desember besok sore. 26 Desember kami tetap adakan perayaan Natal, karena ada tarian-tarian atau acara dari anak sekolah minggu, sama-sama merayakan hari kelahiran Yesus, di mana melalui kelahiran Yesus kita semua diubah, supaya kita bisa mengenal juru selamat kita, Yesus, yang sudah mengubah dunia, menggoncangkan dunia, termasuk iblis. Gempar saudara, semuanya gempar, karena Dia pencipta langit dan bumi. Itu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Karena begitu Allah cinta dunia, semua karena anugerah Tuhan kita bisa mengenal kasih karunia Tuhan, diselamatkan di dalam nama Yesus Kristus, membuat kita makin hari mau cinta Tuhan, makin hari kita mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Amin, haleluya. Karena begitu Allah cinta dunia, haleluya, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Amin, haleluya. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, haleluya. Percayalah kepada Tuhan Yesus, Dialah juru selamat, Dialah Allah yang besar, Allah pencipta langit dan bumi, menjadi manusia dalam rangka memulihkan keadaan manusia yang sudah berjatuh hancur menuju hidup yang kekal. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan
kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu, memuji nama-Mu yang agung itu, supaya setiap orang yang percaya akan nama Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Sucikan mulutku, Bapa, hatiku, pikiranku, untuk kami baca firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salah kilafku, Bapa. Kami akui orang yang berdosa. Kami dipanggil, dipilih Yesus, untuk suatu hari kelak kami masuk di dalam kerajaan surga. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Bapa. Berfirman, kami siap dengar firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah begitu indah, Yohanes 3 ayat 16. Dari ayat 15, supaya setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Percaya dan taat, saudara ya. Mari, hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita diizinkan pada tanggal 24 Desember ini, minggu malam. Besok 25 Desember tanggal kalender merah. Ya, setiap kita gereja-gereja Tuhan yakin tentunya akan melaksanakan ibadah Natal 25 Desember. Di gereja kami Bethel Tabernakel Kristus Hidup Jember ada ibadah Natal 25 Desember. Kita bukti cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh menantikan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan nanti bukan sebagai bayi lagi, tapi Dia akan datang sebagai Raja di atas segala raja. Mari sebagai bukti kita memperingati hari kelahiran dari Yesus, kita mau baca firman Tuhan. Karena sejarah, saudara ya, sejarah melalui kelahiran Yesus, semua ada suatu hal yang baru, terobosan baru terjadi bagi umat manusia di muka bumi ini. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota ke Galilea bernama Nazaret. Ini ada nama Allah. Kemarin saya bicara ketemu dengan setiap orang, saudara, memberitakan tentang arti Natal, saudara. Ya, Tuhan itu Maha Kuasa. Ini terbukti. Dalam bulan ke-6 Allah, Dia yang menciptakan segala-galanya. Dia punya otoritas, punya hak penuh. Dia mencipta dunia, semesta alam, semua. Tidak ada satupun yang bukan ciptaan Tuhan. Saingan Allah tidak ada. Dia satu-satunya. Maha kuasa, maha hebat, maha segala-galanya. Jadi kalau jelas maha kuasa, maha hebat, maha segala, punya kemampuan yang tak terbatas, bisalah jadi manusia. Bisa menjadi angin, bisa menciptakan segala-galanya. Oh, Dia sendiri menciptakan manusia. Dirinya sendiri bisa jadi manusia.
Tapi setelah itu karena dirinya menjadi manusia, dirinya kembali lagi sebagai Allah. Gampang akal sehatnya, logikanya gampang, saudara. Ya, beda dengan wujudnya, manusia menciptakan manusia, beda lah. Penciptanya manusia yang diciptakan. Ya, tapi kalau dirinya menjadi manusia, berarti dirinya bisa menjadi Allah lagi, otomatis, saudara. Wah, hebat ini kalian. Maka dikatakan Allah menyuruh malaikat Gabriel ayat 27 kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Jadi Yusuf dari keluarga Daud, dari asal Bethlehem. Kalau Maria dari Nazaret, ya, maka di Yesus disebut keturunan Daud, ya, dari suku Yehuda, karena Daud dari suku Yehuda. Tapi Yesus juga disebut, nah, Yesus dari Nazaret karena Maria dari Nazaret. Jadi biar jelas, ya. Jadi Maria dari Nazaret, Yesus, ya, dari Nazaret. Tapi dari Yusufnya, Yusuf keturunan Daud, ya, dari suku Yehuda. Jadi jelas yang pertama, Allah punya otoritas. Di sini ada nama Allah, punya kedaulatan, punya hak penuh, dan namanya Allah, Dia Maha Kuasa, pencipta segala. Dia berkuasa, dirinya menjadi manusia. Tapi setelah itu balik lagi, bisa lah, saudara. Seperti contoh misalnya saya ini, mohon maaf ya, saya punya kuasa minta izin sama Tuhan. Tuhan, ini saya kasih contoh. Saya punya kuasa, saya jadi Yakob satu, jadi anak kecil. Anak kecil dalam dirinya Yakob besar ini. Dirinya sendiri saya tarik menjadi diri saya sendiri. Coba ya, Isa itu. Wah, dahsyat, saudara, itu. Ini karya Tuhan yang luar biasa. Ya, terus berikutnya lihat ini. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau dikarunia Tuhan menyertai." Wah, ini dari malaikat sudah berkata salam. Berarti saya juga seringkali dan selalu katakan salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus kepada Bapak Ibu. Semua diberkati Tuhan. Ini malaikat juga salam. Salam berita surgawi. Berita damai sejahtera. Ya, setiap kita dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Wah, dahsyat, ya. Jadi ada dari kelahiran Yesus ini sudah ada berapa hal yang kita paham. Satu, tentang kebesaran Tuhan, ya, kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas. Kedua, dia memberikan berita damai sejahtera. Ketiga, dia memberikan penyertaan. Wah, ada kata salam damai sejahtera dan penyertaan Tuhan. Inilah Natal, saudara, ya. Terus berikutnya 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam? Tidak ngerti, saudara. Apa itu salam itu? Maka tertera di sini, kata malaikat kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan. Oh, dengan arti damai sejahtera salam. Dan situ ada penyertaan Tuhan. Kita mendapat kasih karunia. Jadi jelas kalau saya berita salam damai sejahtera, sama, saudara. Jangan takut. Hai saudara Bapak Ibu semua, karena di dalamnya kita semua mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Oh, luar biasa. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau namai dia Yesus. Yesus yang kita cintai. Ini sejarah. Kita bisa mengenal namanya Yesus. Yesus dalam bahasa Ibrani artinya Tuhan yang menyelamatkan. Wah, Yesus berarti Tuhan yang menyelamatkan. Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan, saudara. Dia juru selamat, seperti dalam Yohanes 13 ayat 13. Waktu muridnya menyebut nama engkau guru dan Tuhan, tepat bahwa aku adalah Tuhan. Dia Yesus Kristus adalah Tuhan. Terus berikutnya ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud Bapak luhur. Wah, dahsyat, saudara. Ini kalau sudah karya Tuhan yang maha disebut Allah yang maha tinggi. Wah, kalau dia disebut maha tinggi, tidak ada lagi, saudara. Dia satu-satunya disebut anak Allah yang maha tinggi. Coba disebut anak, karena masalahnya lahir dari seorang bunda. Bukan, makanya banyak orang tidak ngerti, gagal paham. Maksud Allah bisa, yang enggak lah. Tuhan bisa menciptakan melalui lahirnya, melalui seorang Maria, yang Maria ciptaan Tuhan. Bisa toh, haknya Tuhan itu, ya. Oleh karena ini yang masuk akal sempurna, melalui manusia lahir. Cara Tuhan yang dahsyat, yang tidak bisa disangkal oleh logika kita, tidak masuk. Dia punya hak penuh, dia punya hak pencipta yang sempurna. Dahsyat Tuhan itu. Maria kan ciptaan Tuhan, dan Maria masih perawan lagi, dipilih yang perawan yang masih kudus. Allah pilih di antara wanita-wanita, Maria yang kena dipilih sama Tuhan karena mencipta. Kalau Tuhan Allah sendiri mau lahir, Tuhan ya tidak bisa dong. Ya, Tuhan menciptakan melalui ciptaannya Maria. Bisa. Untuk kuasa Tuhan. Cara Tuhan tak terbatas. Dia dahsyat dan ajaib.
Ya, Allah Maha Tinggi. Nah, terus dikaruniakan kepada. Terus berikutnya ayat 33, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub, bangsa Israel yang sudah saya terangkan, Yakub Israel, ya, sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Amin, berarti kekal. Kerajaan surga kekal. Kita berarti terima kasih bisa kenal Tuhan Yesus, saudara. Karena suatu adalah kita masuk dalam kerajaan yang kekal, ya. Terus kata Maria ayat 34 kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Kan aku belum bersuami. Pikiran manusia tidak mungkin. Ini bukti nyata. Semua jelas, saudara. Manusia yang tidak bisa lakukan, itulah Allah yang bisa sanggup. Ini jelas statementnya. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Ini bukti manusia tidak mungkin. Bagi manusia mustahil. Tapi Allah punya kerjakan alamat tinggi. Apa terus-terusnya berapa? 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus anak. Karena ada Roh Kudus. Kudus. Maka Roh Yesus disebut Roh Kudus. Karena Yesus kudus. Berarti orang seperti kita. Roh kita. Tapi karena kita bukan orang kudus, kita orang berdosa. Tapi dikuduskan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanan Tuhan. Dan Roh Kudus turun ke atas kita. Kita menjadi kudus kalau hidup kita menurut firman Allah. Dan kita menurut kehendak Roh Kudus. Maka penting. Tapi kalau Yesus kudus. Karena makanya disebut di sini adalah disebut kudus anak Allah. Dan ternyata Roh Kudus turun. Wah, dahsyat, saudara. Cara kerja Tuhan lah. Roh Kudus yang bekerja, saudara. Ini yang cara Tuhan, tidak bisa cara manusia. Manusia tidak bisa mengerjakannya. Dia pencipta mas segala-galanya. Dia punya otoritas, punya kedaulatan penuh. Terus berikutnya 36. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Jadi Elizabeth adalah ibunya Yohanes Pembaptis. Tapi Maria adalah ibu Yesus secara lahiriah, secara manusia. Karena Yesus punya kuasa yang menciptakan Maria. Lahirlah Yesus melalui Maria ciptaannya. Tapi setelah itu kuasa Allah Maha Tinggi. Dia lahir untuk kita. Dia mati untuk kita. Dia bangkit. Dia naik ke surga. Akan datang kembali. Wah, dahsyat. Ayat 37. Sebab bagi Allah tidak yang mustahil. Ini berarti Yesus itu cara kerja Tuhan. Yesus lahir kepada dunia berarti ada keilahian. Ada rencana dari Tuhan. Allah yang maha pencipta. Allah yang segala-galanya ada di dalam Yesus. Dan Yesus adalah Allah. Ya, jelas ini, ya. Apa respon Maria? Kata ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan. Wah, dahsyat. Di sini kita belajar. Saya senang sekali statement dari Maria. Menjadi pegangan buat kita semua. Setiap perintah-perintah Tuhan. Berarti setiap firman Tuhan yang kita terima. Mari kita katakan. Kita adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut firman Tuhan. Amin. Ya jelas, saudara. Saya kasih ayat terakhir penutup. Jelas melalui Yesus itu adalah Allah. Tertulis di dalam amanah. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Di sini melalui Yesus Kristus. Yesus lahir. Yesus adalah dalam bahasa Ibrani Tuhan menyelamatkan. Terbukti di 1 Yohanes 5 ayat 20. Karena berkaitan sama Natal. Besok saya kupas lagi, saudara, ya. Karena berkaitan besok hari Natal 25. Besok saya akan menyanyi lagu Malam Kudus. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Ini Yesus lahir. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Berarti melalui Yesus memberikan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar. Melalui Yesus kita mengenal yang benar. Maka Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Aku ini jalan dan kebenaran dan hidup. Berarti melalui Yesus kita satu-satu jalan. Mengenal yang benar. Dan akan membawa hidup yang kekal. Terus berikutnya. Supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Asal kita di dalam Yesus kita dalam yang benar. Berarti kesimpulan di luar Yesus tidak ada yang benar. Ini jelasnya firman Tuhan. Ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar. Dan hidup yang kekal. Ini kunci ayatnya, saudara. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Oleh karena itu mari. Biar pada malam hari ini. Komitmen kita. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus berkata dalam Kisah Rasul 16:31. Ya, saya mau tambahkan lagi. Kisah Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus.
dan engkau akan selamat, engkau dan sisirumu. Amin. Oleh pemberitaan firman Tuhan malam hari, mari semua komitmen kita. Pertama, bersyukurlah kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah panggil pilih kita untuk mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, haleluya. Karena begitu Allah cinta kita semua, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Saya ucapkan selamat hari Natal. Menjelang hari Natal besok, saya ucapkan selamat hari Natal. Selamat hari Natal, selamat hidup baru. Karena melahirkan Yesus adalah kehidupan yang baru di dalam kehidupan kita. Menjadi ciptaan yang baru. Teladan Yesus berkata dengan ciptaan yang baru, merubah dunia supaya menjadi harapan yang baru hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Amin. Setiap kita besok tanggal 25 ada ibadah beda Natal, kita datang berbondong-bondong cari Yesus, alami berjumpa dengan Tuhan, dan kuasa Roh Kudus akan menyertai kita. Amin. Tuhan semua berkati kita semua. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.